Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Alifia Salma Huwaida dengan NIM 7211419085 dari Akuntansi A 2019 Universitas Negeri Semarang. Di video kali ini saya akan menjelaskan proyek 3 dan proyek 4. Yang pertama adalah proyek 3 mengenai web atau HTML menggunakan Notepad. Nah, di sini pengertian HTML atau Hypertext Markup Language ini berfungsi untuk menampilkan informasi yang akan ditampilkan ke dalam website atau halaman web. Nah, HTML ini menampilkan informasi dalam bentuk hypertext. Di sini juga ada bagian-bagian dokumen HTML. Yang pertama ada bagian kepala dan yang kedua ada bagian tubuh. Bagian kepala memberikan informasi mengenai piranti lunak browser atau penjelajah web, mencakup judul, catatan mengenai penulis, kata kunci yang akan berguna dalam pencarian web, dan lain-lain. Sedangkan bagian tubuh berisikan bagian yang sebagian orang kira merupakan halaman web, mencakup gambar, tabel, daftar, dan link. Nah, di sini juga terdapat contoh dari dokumen Notepad. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang membuat dokumen Notepad itu sendiri. Yang pertama, klik perintah Start dan pilihlah subperintah Programs. Program Notepad akan muncul di dalam daftar atau mungkin harus mengklik subperintah Aksesoris sebelum pilihan program Notepad muncul. Di sini juga terdapat keterangan baris 1 hingga 5 menentukan judul halaman dan memulai bagian tubuh kode HTML. Baris 6 adalah penentu tempat, yaitu tempat di halaman web di mana kursor akan ditempatkan. Baris 7 berisikan HTML untuk memulai paragraf yang akan disejajarkan di bagian tengah halaman web. Baris 8-11 ukuran huruf diperbesar melalui 3 tahap, seperti memilih 3 opsi menurun pada menu drop-down. Kemudian pada baris 12 menggunakan perintah line break untuk memasukkan 1 baris kosong tambahan. Baris 13-16 membuat daftar yang tidak beraturan. Baris 17 perintah unordered list dimatikan. Kemudian baris 18 memulai tabel, baris 19 perintah memulai baris baru di data tabel, baris 20-23 membuat 4 sel yang masing-masing mewakili judul kolom. Baris 46 menonaktifkan peralatan paragraf sehingga peralatan akan kembali seperti semula. Baris 47-51 daftar berurutan, baris 52-54 perintah awal dan akhir yang menyebabkan paragraf tersebut sejajar ke bagian kanan, baris 53 hyperlink atau link ke halaman web lain, link ke program email, link ke bagian lain halaman web yang sedang dilihat. Dan yang terakhir, 2 baris berisikan perintah body dan HTML untuk mengakhiri dan menerjemahkan halaman web dengan benar. Di sini juga terdapat cara untuk menyimpan contoh. Yang pertama, pilih file diikuti Save As. Kemudian masukkan nama file, kemudian jenis file yang dipilih, Save As Type, haruslah all files dengan pengodean ANSI. Nah, di sini ada juga melihat halaman web. Yang pertama, buka browser web. Pilihlah perintah file diikuti subperintah open. Ketikkan nama file atau browse. Lalu yang terakhir, klik tombol OK. Nah, selanjutnya di sini terdapat kelemahan Notepad dan kelebihan dari Notepad. Yang pertama, kita akan membahas kelebihannya, yaitu kode yang dibuat efisien. Lalu, manajer dapat lebih memahami bagian halaman web kerja. Selain kelebihan, Notepad juga memiliki kelemahan. Yang pertama, keharusan untuk mempelajari perintah-perintah HTML dan proses pembuatan kode. Lalu, pengkodean di Notepad memakan banyak waktu. Pembahasan selanjutnya adalah proyek 4 mengenai formulir survei web atau HTML siswa.
Di sini ada teknik formulir halaman web. Yang pertama ada field text, di mana pengguna mengetikkan sebaris data. Yang kedua, tombol radio digunakan ketika jawaban-jawabannya memungkinkan saling melengkapi. Yang ketiga, kotak cek, serupa dengan tombol radio, tetapi pengguna dapat memilih satu atau lebih pilihan. Yang keempat ada drop down, yaitu mengombinasikan jawaban yang akan ditanyakan dalam tempat yang kecil di halaman web, tetapi masih memungkinkan sejumlah pilihan yang saling melengkapi. Dan yang terakhir ada kotak teks, yaitu untuk mengisi komentar. Nah, di sini juga saya akan sedikit menjelaskan tentang menu drop down yang menawarkan jawaban yang saling melengkapi, sama halnya dengan tombol radio, tetapi memakan waktu yang lebih sedikit pada layar komputer. Kemudian tombol radio memiliki kelebihan dan tombol radio juga dapat menampilkan semua pilihan kepada pengguna pada satu tampilan. Lalu ada juga area teks yang memungkinkan beberapa baris ketikan, sedangkan field text hanya memungkinkan satu baris saja. Nah, di sini ada contoh dari formulir contoh. Bisa dilihat pada slide ini. Kemudian untuk keterangannya, baris 6 dan 47 digunakan untuk membuat formulir. Lalu, perintah body dan form memberitahu browser web bahwa halaman web akan mencatat informasi dari pengguna. Baris 14 dan 18 adalah perintah yang menangkap input untuk field name dan email. Baris 23-26 menampilkan pilihan untuk tampilan kelas. Baris 29 dan 30 membuat kotak cek, masing-masing baris membuat fieldnya dan banyaknya kotak cek dapat dipilih. Lalu ada baris 33 sampai dengan 38 memberi daftar perintah yang menghasilkan menu drop down pada contoh. Sedangkan baris 42 terletak di antara perintah awal dan akhir area teks. Baris 45 berisikan perintah submit. Baris ke-46 berisikan perintah reset. Nah, cukup sekian pembahasan saya mengenai proyek 3 dan proyek 4 ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.